Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya kedapatan TV Sub ya, Alexander Slim 2 Dynamic Sound ya, speakernya Dynamic Sound. Di sini kata orangnya sih kalau dihidupin sekitar 10 menitan itu layar mati dan tidak mengeluarkan suara. Baik pemirsa, saya sudah membongkarnya ya. Biasanya sih kalau kerusakan seperti ini biasanya mati 10 menitan, yaitu yang terjadi pada alat daerah IC vertikal ya, yang terdapat pada IC ini ya, IC LA 78141 di sini ya. Ada dua faktor di sini ya. Yang pertama yaitu jalur yang datang dari playback ini ya, dari playback ini yang menuju pada IC vertikal ini ya, yaitu tidak normal. Jadi ada solderan yang retak yang pertama, dan yang kedua yaitu elko yang terdapat pada IC ini ya, daerah yang dekat pada pendingin besar ini. Kita solder ya. Ingat, kerusakan pertama yang harus dicek yaitu bagian-bagian mainboard ini ya, kita solder ulang, karena dengan solderan-solderan yang retak bisa mengakibatkan gangguan pada layar televisi Anda. Karena dalam posisi start di sini untuk IC vertikal, kalau masih belum lama ya cara hidupnya, itu bisa normal. Nah, begitu. Dan untuk jangka 10 menitan, sekitar 10 menit, di sini terjadi gangguan ya. Dan saya lihat tadi komponen pada sebuah vertikal ini aman-aman saja ya, tidak ada kerusakan, semuanya baik-baik saja ya. Kita lihat dari segi fisiknya, dan kita coba colokin ya, apakah kondisi mainboard ini sudah normal atau tidak. Kita colokin ya, lampu sudah menyala, sudah start rupanya, dan kita lihat apakah sudah menyala atau tidak. Ya, sudah menyala ya. Dan kita coba nyalakan TV ini ya, dalam jangka 10 menit atau 15 menit, apakah masih mati. Coba dikasih antena dulu ya, ya sudah normal rupanya ya. Kita tunggu dulu ya, tunggu beberapa saat lagi. Ya, baik pemirsa, di sini saya sudah melakukan uji tes ya, dalam jangka 10 menit ke 15 menit ya. 10 menitnya itu aman-aman saja. Terus langkah 15 menitnya yaitu lampu
lampu menyala ya, lampu indikatornya menyala. Di sini coba kita lihat, lampu indikatornya menyala ya, masih tetap menyala. Dan TV ini mati. Berarti ada masalah pada komponen daerah vertikal ini ya. Mungkin daerah elko-nya ya. Dan saya cek dulu ya, apakah memang ada kerusakan atau tidak. Kita coba cek dulu ya. Jadi setelah saya bongkar, saya menemukan sebuah elko di sini ya, yaitu elko-nya yaitu 35 volt 470 F ya. Di sini saya menggunakan alat multifunction. Ternyata apa yang terjadi setelah dicek, di testing, yaitu mikrofaradnya hanya 443 begitu ya. Jadi tidak masuk target pada dengan nomor yang ada di sini 470 ya, 470. Dan saya sudah menemukan sebuah elko copotan ya, tapi kondisi ini masih bagus. Dan coba dicek apakah memang bagus ya. Kita testing apakah muncul ya. 467 ya, mendekati ke 447 di sini. Saya pasang elko ini dulu ya. Ya, coba. Ya, sudah hidup rupanya. TV sudah start. Kita lihat pemirsa. Apakah ada tanda-tanda kehidupan? Ya. Sudah menyala ya, masih tetap tadi seperti yang tadi ya, maksud saya. Dan kita lihat dalam jangka 15 menitan ya, apakah memang TV ini sudah normal atau tidak. Kita tunggu ya. Baik pemirsa ya, di sini sudah kurang lebih ya 20 menitan TV ini masih tetap menyala ya. Berarti kondisi TV ini ya sudah normal ya, hanya dengan mengganti sebuah elko yang bernilaikan 470 mikrofarad dengan voltnya 35 volt. Di sini walaupun kondisi barang elko ini ya kelihatannya masih bagus, tapi setelah saya menggunakan alat canggih ini ya, yang saya sudah beli di online, kondisi ini rusak begitu ya. Baik pemirsa, kita lihat. Kita pasang copotannya ya, sudah menyala rupanya ya. Alhamdulillah sukses ya. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi pecinta elektronik ya, khususnya bagi servis TV bagi